Bayangkan kamu bekerja malam hari. Di ruangan sunyi hanya suara mesin jahit yang menemani. Tapi tiba-tiba kamu mencium bau melati, padahal tak ada bunga dimanapun. Dan saat kamu menoleh, ada sosok berdiri tanpa kepala, menatapmu. Dengan cara yang tak bisa dijelaskan, inilah kisah nyata seorang karyawan konveksi di pinggiran kota yang tanpa sadar telah masuk terlalu dalam ke dunia mereka yang tak kasat mata. Dan ketika kamu tahu kebenarannya, mungkin kamu akan berpikir dua kali sebelum lembur sendirian di malam hari. Angin malam menyusup lewat celah-celah jendela kantor konveksi kecil itu, membawa hawa dingin yang menusuk. Fajar menatap jam dinding yang tergantung di atas mesin obras. Hampir pukul 11 malam, di luar, suasana sunyi, hanya suara jangkrik dan gelegak ombak dari kejauhan yang terdengar samar. Fajar menarik napas panjang dan kembali menekuni pekerjaannya, menjahit potongan kain seragam sekolah. "Ngantuk banget, Jar," keluh Dito sambil menggeliat di atas gulungan kain. "Udah kayak begini, gua makin pengen resign." Fajar hanya tersenyum tipis. Ia tahu Dito tak serius. Upah yang diberikan Pak Haji, pemilik konveksi ini, lumayan besar dibanding tempat lain. Meskipun harus kerja malam, suasana kerja selama ini cukup nyaman, setidaknya sampai malam ini. Dari pojok ruangan Agus bersenandung pelan sambil menyetrika. Tiba-tiba Fajar menghentikan gerak tangannya. Hidungnya menangkap aroma samar yang aneh, wangi melati. Ia menoleh ke kanan, ke kiri. Tak ada apa-apa. Tapi aroma itu semakin kuat, seperti ada bunga segar yang baru saja dipetik dan ditaburkan di dekatnya. "Lu nyium bau melati nggak?" tanya Fajar lirih. Dito bangkit perlahan, wajahnya berubah serius. "Iya, dari tadi. Kirain cuma gue yang nyium." Agus menghentikan setrikanya. "Bau beginian jam segini. Nggak bener nih." Suasana mendadak berubah. Semua seolah membisu. Mesin-mesin jahit berhenti. Lampu berkedip lemah dan suhu ruangan terasa menurun drastis. Tanpa aba-aba, Pak Haji muncul dari ruang belakang, mengenakan sarung dan baju koko putih. "Kerja aja terus, jangan hiraukan hal-hal begituan," katanya. Datar lalu berlalu begitu saja, seolah aroma itu bukan hal aneh. Seminggu berlalu sejak kejadian pertama. Fajar kini dijadwalkan shift malam bersama Ucup, teman baru dari Magelang yang belum lama bergabung. Mereka berdua cukup cepat akrab, dan malam-malam terasa lebih ringan. Namun malam itu, setelah selesai lembur, Ucup mengalami kejadian aneh saat pulang dengan motornya. Sekitar 500 meter dari konveksi, tiba-tiba lampu motornya mati total, padahal baru saja diservis. Bau itu muncul lagi, Jar. Ucup bercerita dengan wajah pucat keesokan malamnya. "Gue kira tadi malam ada yang ikut di belakang gue. Pas nengok lewat kaca spion, kosong. Tapi dinginnya bukan main." Fajar menatap Ucup lekat-lekat. Pengalaman mereka makin terasa nyata. Malam berikutnya, Fajar dapat shift dengan Aan, pekerja senior yang sudah sering kerja malam. Mereka berdua sudah akrab dan kehadiran Aan sedikit memberi rasa aman. Tapi keanehan kembali datang. Penampakan pertama muncul di depan mata Fajar. Saat ia sedang menjahit, matanya terpaku pada bayangan di dekat pintu keluar. Sosok itu berdiri, tegap namun tanpa kepala. Baju putih panjangnya kotor dan compang-camping. "Anjir, lihat itu!" teriak Fajar. Namun ketika Aan menoleh, sosok itu sudah hilang. Aan hanya menggeleng. "Jangan diladenin. Makin lo takut, makin mereka senang." Sejak malam itu, Fajar dan Aan mulai kompak lembur bareng. Mereka saling menjaga, saling menyemangati agar tidak hanyut dalam ketakutan. Namun meski mereka tak lagi melihat penampakan langsung, gangguan tetap datang. Bau melati muncul tanpa sebab. Suara langkah kaki terdengar dari atap, dan terkadang ada suara mesin jahit hidup sendiri padahal kabelnya sudah dicabut.
Suatu malam mereka sedang mengangkat kain dari rak atas. Tiba-tiba Fajar terdiam. Di atas mesin jahit terlihat sebuah lengan menggantung tak bertubuh. Hanya sepotong lengan putih pucat, bergerak-gerak seperti terombang-ambing angin. Fajar, jangan lihat ke situ. Fokus angkat kainnya, ucap Aan. Dengan nada serius, Fajar menurut. Namun malam itu ia tak bisa tidur. Wajahnya selalu terbayang sosok itu, tanpa kepala dan lengan melayang. Fajar mulai berpikir untuk berhenti. Setiap malam seperti menyiksa pikirannya. Ia merasa seperti masuk ke dua dunia, siang yang normal dan malam yang menyeretnya ke dalam kegelapan gaib. Tapi di sisi lain gaji besar dan lingkungan kerja yang baik membuatnya ragu. "Lo serius mau resign?" tanya Aan saat mereka istirahat di belakang. "Entahlah. Kadang gue ngerasa makin lama di sini, makin banyak yang ngeliatin," jawab Fajar sambil melirik ke balik tirai gudang. Aan menepuk bahunya. "Kalau lu kuat lanjut, tapi kalau lu udah nggak sanggup jangan maksain, setan bisa nyium rasa takut." Malam itu, Fajar berdoa lebih khusyuk dari biasanya. Tapi doa-doa itu seolah mengambang. Karena wangi melati muncul lagi, lebih kuat, lebih menusuk dan kali ini disertai bisikan halus di telinga, "Jangan pergi dulu." Pukul 11:45. Di dalam kantor konveksi yang hanya diterangi lampu neon kuning pucat, Fajar dan Aan kembali berjibaku dengan tumpukan seragam yang harus diselesaikan sebelum akhir minggu. Mereka sudah mulai terbiasa dengan suasana kerja malam, walaupun keanehan demi keanehan masih saja terjadi. Suara mesin jahit meraung pelan, bersaing dengan suara angin yang menggoyang genteng di luar. Fajar melirik ke arah jam, berharap waktu berjalan lebih cepat, tapi waktu terasa seperti menolak bergerak. "Lo yakin kita sendirian malam ini?" tanya Fajar setengah berbisik. Aan tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke pojok ruangan tempat mesin jahit tua diletakkan. Mesin itu sudah tak dipakai lagi, tapi beberapa malam terakhir, mereka kerap mendengarnya menyala sendiri, berdetak pelan seperti ada yang menjahit dengan penuh kesabaran. "Sendirian sih, iya," jawab Aan akhirnya. Tapi nggak pernah benar-benar sendiri. Fajar menarik napas dalam. Ia masih mengingat bisikan dari malam sebelumnya. Bisikan yang seolah berasal dari balik lehernya. Menggema lembut tapi dingin. "Jangan pergi dulu." 3 malam berikutnya berjalan aneh. Tidak ada penampakan, tapi gangguan suara dan bau menjadi lebih intens. Pintu-pintu yang terbuka sendiri. Bau melati yang makin sering datang, bahkan saat mereka baru masuk kantor. Malam keempat, gangguan suara itu menjadi nyata. Aan sedang berada di toilet belakang ketika Fajar mendengar suara perempuan tertawa lirih dari arah gudang. Suaranya serak seperti tertahan-tahan dan sesekali diselingi isakan. Fajar mencoba mengabaikannya, tapi suara itu semakin dekat. Terkekeh, terkekeh, terkekeh. Fajar berdiri mematikan mesin jahit dan mengintip ke lorong yang menuju gudang. Di sana bayangan hitam melintas cepat seperti berlari mundur. Tidak ada suara langkah, hanya suara napas berat yang menggantung di udara. Tak lama, Aan muncul dari toilet dengan wajah pucat. "Di dalam, gue lihat sesuatu," katanya terbata. "Ada mata merah di dalam kloset, Jar. Bener-bener ngeliatin gue dari bawah air." Fajar langsung menarik Aan keluar dan mengunci pintu belakang. Malam itu mereka memilih duduk di ruang tengah tanpa menyentuh mesin apapun. "Gue mulai nggak kuat," kata Fajar. Aan mengangguk. "Gue juga. Tapi tiap kali mikir mau berhenti, gue ingat anak istri di rumah. Gaji sini gede banget, Jar." Keduanya terdiam, hanya mendengar detik jam, dan sesekali suara tikus di plafon. Keesokan harinya mereka mengobrol dengan Ucup saat shift sore. Ucup ternyata mengalami kejadian serupa. Setelah lampu motornya mati dan mencium aroma melati, ia mengaku sempat melihat bayangan perempuan duduk di jok belakang saat melintasi jalan gelap menuju rumah.
Gue berhenti di pinggir jalan, nengok ke belakang, gak ada siapa-siapa. Tapi jok motor gue basah, kayak habis didudukin sama orang dari dunia lain. Cerita Ucup sambil menunjukkan bekas goresan kecil di lehernya yang entah dari mana asalnya. Fajar makin yakin bahwa semua ini bukan cuma halusinasi. Malam itu, Fajar datang lebih awal dan memutuskan untuk melakukan hal yang belum pernah ia lakukan, membakar kemenyan di sudut ruangan. Ia tahu ini bertentangan dengan ajaran agamanya, tapi rasa takutnya mengalahkan keyakinan. An protes. Lo yakin mau begitu? Bukannya makin ganggu? Gue cuma mau tahu siapa yang gangguin kita. Atau apa? Jawab Fajar tegas. Asap tipis memenuhi ruangan. Wangi menyengat dari kemenyan bercampur dengan bau melati yang mendadak muncul. Lebih kuat dari sebelumnya. Tiba-tiba listrik padam. Gelap total. Mesin-mesin berhenti. Hanya suara detak jantung Fajar dan Aan yang saling bersautan dalam ruang sunyi. Lalu terdengar suara Fajar. Suara perempuan, pelan tapi menggelegar di dalam kepala mereka. Fajar menjerit dan menyalakan senter. Di dinding belakang terpampang bayangan hitam dengan tubuh kurus dan kepala yang berputar 180 derajat, menatap mereka dengan sorot mata yang merah membara. An terduduk, tubuhnya gemetar. Cabut aja kita, Jar. Sekarang, teriaknya. Tapi saat mereka hendak keluar, pintu depan terkunci dari luar. Gagangnya tak bergerak sama sekali. Fajar menghantamnya berkali-kali, tapi sia-sia. Pak Haji, bukain pintunya. Pak Haji, namun tak ada jawaban. 30 menit mereka terkunci di dalam kantor konveksi yang terasa seperti neraka. Aroma melati berubah menjadi busuk, seperti bunga, layu yang dicampur bangkai. Asap kemenyan semakin pekat, dan entah dari mana muncul suara anak kecil tertawa cekikikan, padahal tak ada anak kecil di kantor itu. Akhirnya pintu terbuka sendiri, dengan bunyi klik pelan, tak ada siapapun di luar. Jalanan sepi. Aan dan Fajar langsung berlari keluar, tak menoleh ke belakang. Mereka berdua berjanji tidak akan datang malam berikutnya. Tapi saat Fajar hendak menelepon Pak Haji untuk izin cuti, ponselnya berdering lebih dulu. Nomor tidak dikenal. Ia ragu tapi menjawab. Suara di seberang terdengar lirih, seperti berbisik di antara desir angin. Kami belum selesai denganmu, Fajar. Fajar mengurung diri di rumah keesokan harinya. Ia tidak masuk kerja. Pikiran dan tubuhnya terlalu lelah oleh kejadian semalam. Suara perempuan yang memanggil namanya, bayangan dengan kepala terbalik, dan telepon dari nomor asing yang mengancam. Namun, menjelang sore Pak Haji menelpon. Fajar, kamu nggak masuk, kenapa? Suaranya terdengar cemas. Fajar ragu menjawab. Ia tidak ingin terdengar mengada-ada, tapi juga tak ingin terus dihantui. Ada gangguan, Pak. Waktu lembur, saya dan Aan lihat hal yang aneh-aneh. Kami takut. Pak Haji terdiam lama. Lalu pelan ia berkata, kamu di kantor nanti malam aja. Saya datangin dukun langganan saya buat bersihin, tapi harus ada yang jagain kantor. Jadi, saya tetap disuruh masuk malam ini? Tanya Fajar. Gemetar. Kalau kamu nggak masuk, saya khawatir kejadian tambah buruk. Jawab Pak Haji. Fajar menghela napas. Hatinya berat. Tapi ia tahu, dalam dunia kerja seperti ini, keberanian bukanlah pilihan, tapi keharusan. Malam itu, Fajar kembali datang. Aan sudah di sana lebih dulu. Wajahnya kusut, matanya merah seperti habis menangis. Lo yakin mau kerja malam ini? Tanya Fajar sambil menyalakan lampu mesin jahit. Aan mengangguk lemah. Anak gue butuh susu, Jar.
gaji dari sini satu-satunya yang gue pegang. Mereka tak banyak bicara. Mesin dinyalakan, kain dijahit, tapi suasana mencekam tetap tak hilang. Kantor terasa lebih dingin dari biasanya. Jam dinding seolah berdetak lebih lambat. Dan sejak pukul 10 malam, bau melati kembali muncul, tajam, seperti disemprot langsung ke hidung. Tepat pukul 1 Senala dini, hari kejadian paling mengerikan terjadi. Fajar sedang memungut benang yang jatuh ke lantai. Saat ia menunduk, dari balik meja terlihat lengan putih pucat merayap perlahan ke arahnya. Fajar membeku, lengannya kurus, tak berbulu, jari-jarinya panjang dan kuku-kukunya menghitam. Ia tidak bergerak seperti manusia, tapi seperti ular yang melata. Tangannya bergetar halus seperti sedang mencari sesuatu, mungkin tubuh untuk dicengkram. "An!" Fajar berteriak panik sambil meloncat ke belakang. An mendekat dan melihat ke bawah meja. Tidak ada apa-apa. Kosong. Namun saat ia berdiri, bekas goresan merah muncul di pahanya, seperti dicakar sesuatu yang tak kasat mata. "Astagfirullah," gumam Aan. "Gue juga ngerasa tadi. Kayak ada yang megang kaki gue dari bawah." Mereka saling pandang. Tak perlu kata-kata. Mereka tahu sosok itu belum pergi. Tak lama setelah itu, semua mesin mati serentak. Lampu berkedip-kedip, lalu padam. Gelap total. Suara langkah kaki terdengar dari atap, berat, menyeret. Bukan seperti tikus, ini lebih besar. Seolah ada seseorang atau sesuatu yang berjalan perlahan-lahan di langit-langit. Tiba-tiba di tengah ruangan, terdengar suara berat, seperti seseorang menarik napas panjang dan dalam dari lubang tenggorokan yang penuh lendir. Fajar menyorotkan senter ke arah suara itu. Dan di sana, berdiri sosok tanpa kepala, mengenakan seragam kerja seperti mereka. Bajunya penuh darah, tangan kirinya menggenggam kain yang robek, dan lehernya meneteskan cairan hitam pekat. Senter Fajar jatuh, ia menjerit. An menarik tangannya, dan mereka berdua berlari ke ruang belakang. Tapi langkah mereka terhenti karena pintu belakang kini berdiri seorang wanita berambut panjang, mengenakan mukena putih kumal. Wajahnya hangus, hitam dan bergelembung seperti daging terbakar. "Jangan pergi," bisiknya. Mereka terkunci di tengah. Dari depan sosok tanpa kepala melangkah. Dari belakang perempuan berwajah hangus melayang pelan. Ketika Fajar membaca doa dalam hati, tiba-tiba lampu menyala. Semua sosok menghilang dalam sekejap. Udara kembali tenang. Tapi mereka tidak bisa langsung tenang. Tubuh mereka menggigil, keringat dingin membasahi seluruh pakaian. Fajar bertekad malam itu adalah malam terakhirnya kerja. Namun sebelum ia keluar, ponselnya berbunyi. Nomor tak dikenal lagi. Dengan jantung berdetak kencang, ia angkat. "Kalau kamu berhenti, kami ikut pulang." Fajar menjatuhkan ponsel. Malam-malam berikutnya mereka tetap bekerja dengan perasaan yang terus tertekan. Tidak ada lagi penampakan besar. Tapi bau melati dan suara tawa terus muncul. Kadang hanya berupa langkah kaki. Kadang muncul bayangan kecil di cermin kantor. An mencoba membujuk Fajar agar tetap bertahan. "Lo lihat sendiri kan? Sekarang mereka cuma muncul tapi nggak ganggu. Mungkin mereka cuma mau ditemenin," katanya setengah bercanda. Fajar tak menjawab. Ia hanya memandangi ruang kantor yang kini begitu asing di matanya. Malam itu mereka tak saling bicara lagi. Suara, mesin dan desingan jarum jadi satu-satunya teman. Tapi jauh di dalam Fajar tahu, mereka tidak akan pernah benar-benar pergi. Sudah lebih dari seminggu sejak kejadian sosok tanpa kepala dan perempuan bermukena hangus itu muncul. Fajar dan Aan masih bekerja malam, tapi kini mereka tak lagi bicara soal hantu. Mereka seolah sepakat untuk berpura-pura semua baik-baik saja, meski setiap malam
Bau melati dan suara langkah kaki tetap datang. Namun malam itu berbeda. Langit mendung, hujan rintik turun sejak maghrib. Listrik sempat padam sebentar sekitar jam 7 malam lalu kembali menyala. Kantor konveksi sepi, hanya mereka berdua seperti biasa. Tapi sejak Fajar masuk ruang mesin jahit, ia merasa seolah diperhatikan. Aan sibuk menjahit potongan gamis di sudut ruangan. Fajar mengambil gunting kain yang diletakkan di atas lemari. Saat tangannya meraih, ia tak sengaja melihat ke jendela kaca yang menghadap gudang kecil di belakang kantor. Di sana, dalam bayangan samar, ada wajah. Wajah perempuan, pucat, mata hitam, legam, mulut robek lebar seperti disayat. Tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arahnya. Fajar tercekat, matanya tak berani berpaling, tapi saat berkedip, wajah itu hilang. Ia menggosok matanya, mengira hanya halusinasi. Tapi saat itu juga, Aan berteriak dari arah mesin. Fajar, gunting ini gerak sendiri. Fajar berlari ke sana. Gunting besar yang tadi digunakan Aan kini tergeletak di lantai, berlumuran darah. Tapi tidak ada luka di tangan Aan. Darahnya bukan milik manusia. Mereka berdua saling pandang, napas memburu. Suara dari loteng kembali terdengar. Gesekan kuku dengan kayu, seperti seseorang yang merangkak. Dan kini bukan hanya di atas. Di belakang mesin-mesin jahit, mulai terdengar isakan tangis perempuan. "Fajar, kita harus keluar sekarang," bisik Aan ketakutan. Namun saat mereka berlari menuju pintu utama kantor, semua lampu padam. Pintu terkunci sendiri. Mesin jahit menyala satu persatu. Jarumnya bergerak sendiri tanpa ada yang mengoperasikan. Tiba-tiba, satu sosok muncul di tengah ruangan. Sosok anak kecil dengan kepala miring hampir patah, mengenakan baju sekolah dasar yang lusuh dan berlumpur. "Ayah," katanya dengan suara dalam dan serak. "Bantu aku." Aan terduduk, ia gemetar hebat. Itu suara anak gue." Lirih Aan. Fajar menoleh. Sosok anak itu menatap Aan, lalu melayang cepat ke arahnya. Teriakan Aan membahana saat sosok itu menembus tubuhnya dan membuatnya pingsan seketika. Fajar panik. Ia menarik tubuh Aan, mencoba keluar tapi semua pintu terkunci. Satu-satunya jalan adalah keluar lewat jendela belakang yang menghadap gudang. Ia menendang kaca jendela hingga pecah, lalu memanjat keluar sambil menyeret tubuh Aan. Namun saat di luar, langkahnya terhenti. Pak Haji berdiri di sana, mengenakan sarung dan kaos dalam. Wajahnya serius. "Kalian seharusnya tidak melawan mereka," ucapnya tenang. "Pak, di dalam banyak." Fajar tergagap, tapi Pak Haji hanya mengangkat tangannya. Kantor ini berdiri di atas lahan bekas tempat pengungsian zaman kerusuhan tahun 98. Banyak yang mati terbakar, terinjak, dan dikubur tak layak. Waktu saya bangun konveksi ini, saya tahu mereka masih ada. Fajar melongo. "Saya datangkan orang pintar tiap bulan. Saya kasih sesajen. Tapi sejak bulan lalu saya berhenti. Saya pikir mereka sudah tenang." Pak Haji mendekat. "Tapi kamu dan Aan terlalu peka. Mereka senang kalian lembur, karena kalian bisa melihat." Fajar mundur perlahan. Ia sadar, semua yang mereka alami sudah ada sejak lama. Tapi kini mereka seperti lampu terang di ruangan gelap, menarik perhatian. "Pak, kami mau resign. Tolong izinkan kami pergi." Pak Haji menatapnya lama. "Kalau kalian pergi, pastikan jangan balik lagi ke sini. Jangan ingat, jangan bercerita, jangan menoleh ke belakang." Fajar mengangguk cepat. Minggu berikutnya, Fajar dan Aan resmi berhenti. Mereka menerima upah terakhir 2 kali lipat dari biasa. Pak Haji membayar lunas tanpa banyak tanya. Mereka pindah kota. Aan buka tambal ban di pinggiran Salatiga.
Fajar kerja serabutan di warung makan milik pamannya. Tapi malam-malam mereka tak pernah benar-benar tenang. Kadang Fajar mendengar mesin jahit berdengung dari loteng rumah. Kadang Aan mencium bau melati saat sedang memperbaiki motor orang. Bahkan, satu kali saat Fajar membuka kaca kamar mandi, ia melihat sosok anak kecil berdiri di baliknya. Satu hal yang mereka sadari, setan dari kantor itu ikut. Bukan tempat yang berhantu, tapi orang yang terpilih untuk melihat. Dan mereka telah terpilih selamanya. Fajar dan Aan memang berhasil keluar dari kantor konveksi itu. Tapi bisakah seseorang benar-benar lepas dari sesuatu yang sudah menempel di jiwa? Karena sejak malam itu, mereka bukan cuma bekerja malam. Mereka membawa pulang sesuatu yang kini ikut bersama mereka, kemanapun mereka pergi. Jadi, kalau suatu malam kamu mencium bau melati yang muncul tiba-tiba, atau melihat sosok kecil berdiri di ujung ruangan, jangan buru-buru menyalahkan pikiranmu. Bisa jadi, kamu hanya sedang digilir-giliran oleh mereka. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Kami tahu, waktu kalian sangat berharga, dan kehadiran kalian di sini adalah hal yang tak pernah kami anggap remeh. Cerita ini mungkin hanya fiksi, tapi rasa takut, perjuangan, dan kesepian dalam gelap mewakili banyak dari kita yang sedang diam-diam bertahan dalam hidup. Jika kamu sedang melalui malam-malam berat, ingatlah kamu tidak sendirian. Bahkan dalam gelap selalu ada cahaya kecil, entah dari doa, harapan, atau dari cerita sederhana seperti ini. Jangan pernah menyerah, karena bahkan ketakutan pun akan lewat, tapi keberanianmu akan bertahan selamanya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jaga dirimu, dan jangan biarkan kegelapan tinggal terlalu lama di hatimu.